Halo, senang bertemu dengan kalian lagi. Selamat datang di Sigma Story. Pada awal tahun 1990 di distrik Nehe, Provinsi Heilongjiang, Tiongkok, sebuah komplotan membantai 42 orang tanpa diketahui oleh siapapun. Pada saat itu, tidak satupun warga Tiongkok yang tidak tahu tentang pembantaian yang mengguncang wilayah Tiongkok Timur Laut. Banyak orang saling menyampaikan pernyataan, jika tidak ingin hidup, datanglah ke Nehe. Pernyataan ini menunjukkan tingkat kejahatan kasus ini yang begitu mengerikan. Hingga saat ini, banyak orang masih terbayang oleh pemandangan puluhan mayat yang tergeletak bertumpuk-tumpuk dalam keadaan kondisi membusuk yang parah. Hari ini, mari kita bersama-sama mencari tahu siapa pelaku pembunuhan dan apa motif pelaku kejahatan dalam kasus ini. Pada suatu malam di musim dingin yang sangat dingin pada tahun 1991, suhu di Provinsi Heilongjiang sangat rendah membuat segalanya membeku. Tiba-tiba, di ruang kontrol kantor polisi Nehe, lonceng telegram berdentang. Halo, kami dari Kepolisian Hangzhou Distrik Sancheng. Kami membutuhkan bantuan Anda untuk menyelidiki kasus pembunuhan besar-besaran di mana setidaknya 20 orang telah tewas. Kepolisian Nehe menyadari bahwa ini adalah kasus pembunuhan yang sangat serius, jadi mereka segera melaporkan situasi ini kepada atasan mereka. Setelah merencanakan dan menyepakati rencana, Kepolisian Nehe segera tiba di alamat yang baru diberikan dan membuka pintu gudang sesaat setelah kepala kantor polisi memberikan perintah. Meskipun mereka sudah siap secara mental, pemandangan di depan mata masih membuat polisi sangat terkejut. Banyak orang bahkan langsung muntah dengan kepala tertunduk. Gudang kecil ini penuh dengan mayat yang tergeletak menumpuk seperti gunung dengan berbagai kondisi hampir mencapai puncak ruang bawah tanah. Beberapa jasad sudah hancur berkeping-keping. Hanya tersisa beberapa tulang yang masih utuh dengan minyak mayat yang merembes ke permukaan tanah. Beberapa polisi saling menatap dengan ekspresi ketakutan dan menyadari secara mendalam tentang kelalaian dalam tugas yang telah menyebabkan akhir yang menyakitkan di ruangan ini. Semua orang bertekad untuk segera memecahkan kasus ini secepat mungkin. Tim forensik tiba hanya beberapa menit setelah itu dan mulai bekerja memeriksa mayat yang tergeletak dalam tumpukan. Meskipun saat itu cuaca dingin, udara dingin di sekitar tidak dapat menahan bau busuk yang kuat dari mayat-mayat ini. Pada waktu itu, suhu di luar turun di bawah 0 derajat Celcius, tetapi di dalam gudang yang sempit ini, udara menjadi sangat pengap. Hal ini membuat setiap orang berkeringat. Bahkan beberapa petugas forensik yang lebih tua pingsan saat memeriksa bangunan yang terletak di lantai bawah. Setelah mereka menemukan pemandangan mayat-mayat yang telah membusuk dan dimakan oleh ratusan serangga membuatnya hanya tersisa tulang. Karena tempat kejadian adalah gudang kecil sedalam 6 meter dengan sedikit cahaya, proses penyelidikan menjadi sangat sulit. Semakin turun ke bawah, udara semakin sesak, bahkan beberapa penyidik tercekik karena kekurangan oksigen dan mengalami keracunan gas disebabkan oleh bau busuk yang keluar dari mayat. Kasus pembunuhan yang mengerikan ini dengan cepat menarik perhatian media di Tiongkok, dan media televisi terus melaporkan proses penyelidikan polisi yang membuat masyarakat terguncang. Pelaku telah menjadi sangat kejam, membuat penduduk sekitar sangat takut akan kemungkinan bahwa mereka akan menjadi target berikutnya dari pembunuh yang tidak stabil ini. Ketakutan di dalam diri mereka ini begitu besar, sehingga banyak orang saling menyebarkan ucapan bahwa jika tidak ingin hidup, datanglah ke kota Nehe saat pembunuh masih belum ditemukan. Ucapan-ucapan itu sekali lagi membuat penduduk merasa sangat cemas. Sepanjang malam salju telah turun, membuat seluruh jalan-jalan di distrik Nehe tampak terlihat putih bersih. Semua orang berharap agar waktu berlalu dengan cepat dan matahari terbit untuk menghilangkan kabut hitam yang ada di dalam hati mereka. Saat ini, polisi masih menyelusuri setiap sudut dalam gudang, ada lebih dari 40 mayat yang ditemukan oleh polisi. Polisi menyimpulkan bahwa ini adalah pembantaian dengan skala besar yang dilakukan oleh sebuah kelompok dengan banyak anggota yang saling mengenal. Diketahui juga bahwa dalam setahun terakhir ini, laporan kasus-kasus anggota keluarga yang hilang secara misterius terus muncul di daerah Hangzhou.
Sebagian besar korban adalah gadis-gadis muda yang menawan. Setelah informasi tentang mayat-mayat ini diungkapkan kepada keluarga yang melaporkan anggota keluarga mereka yang telah hilang, saat itu segera dilakukan proses identifikasi wajah dan DNA untuk mengkonfirmasi identitas. Hasilnya menunjukkan bahwa jenazah tersebut adalah orang-orang yang diyakini sebagai keluarga mereka yang telah hilang. Meskipun tidak ingin percaya, itu adalah kenyataan bahwa gadis-gadis yang tidak berdosa telah tewas di tempat ini. Penduduk sangat marah, tidak hanya karena kekejaman dari pelaku pembunuhan, tetapi juga karena ketidakbertanggungjawaban aparat keamanan. Pertanyaan yang diajukan adalah, di mana pemerintah saat kota Nehe tenggelam dalam tragedi ini? Untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, pemerintah telah menggerakkan tim penyelidik, termasuk puluhan polisi khusus yang dipekerjakan baik siang dan malam untuk mencari semua tersangka. Namun, petunjuk yang ditinggalkan sangat sedikit sehingga sangat sulit untuk mempersempit kesulitan. Tetapi polisi tidak menyerah, mereka melakukan interogasi baik orang yang sering lewat di sekitar atau dari orang-orang yang memiliki catatan kriminal sampai orang tua dan anak-anak. Dengan metode ini akhirnya mereka berhasil menyaring kelompok tersangka dan memeriksa mereka, tetapi setelah dikonfirmasi tidak ada dari mereka yang memiliki motif untuk melakukan kejahatan. Polisi menyimpulkan bahwa ini mungkin adalah sebuah kelompok kejahatan profesional sehingga kemungkinan setelah mereka terdeteksi, mereka sudah melarikan diri ke daerah lain. Waktu berlalu dan hari berganti secara cepat seperti salju yang mencair secara perlahan. Akhirnya matahari muncul untuk memberikan balasan dari harapan semua orang. Sayangnya polisi hanya bisa memberikan jawaban yang samar-samar, membuat masyarakat mulai meragukan kemampuan pemerintah dalam menangani kasus ini. Hal ini menciptakan tekanan besar pada kekuatan polisi investigasi, tetapi untungnya akhirnya setelah berbulan-bulan penyelidikan, kasus ini menemukan terobosan baru. Pada suatu malam, petugas keamanan wilayah secara tidak sengaja menemukan seorang tersangka yang sangat mencurigakan. Dari awal hingga akhir Lien dan Xiao Wang yang merupakan petugas patroli di area stasiun Hangzhou sejak awal tahun 1990. Setiap hari selalu menghadapi situasi keamanan dalam negeri yang sangat tidak stabil. Stasiun Hangzhou adalah salah satu stasiun penting yang besar di selatan Tiongkok, dan daerah ini sering terjadi kasus pencurian dan penipuan. Suatu malam, Xiao Wang menemukan situasi yang tidak biasa selama patroli. Ia memperhatikan seorang wanita muda berusia sekitar 20 tahun dengan rambut pendek dengan wajah cantik. Meskipun bulan Oktober, cuaca di Hangzhou masih panas, gadis itu mengenakan baju hangat dan sepatu bot. Hal ini membuat Xiao Wang curiga saat gadis itu sedang berbicara dengan seorang pria yang terlihat tidak pantas. Pria ini memiliki wajah yang cabul dan kulitnya gelap. Dia mengenakan baju tipis yang mirip dengan gaya orang selatan. Dengan pengalaman kerja yang lama, Xiao Wang menganggap ini sebagai pertemuan yang mencurigakan. Kejadian seperti itu sering terjadi di stasiun dengan banyak orang yang memanfaatkan keramaian penumpang untuk melakukan transaksi ilegal dengan berbagai cara. Beberapa saat kemudian, Xiao Wang tiba-tiba melihat 3 pria berdiri beberapa puluh meter jauhnya. Mereka terus menatap pasangan itu. 2 dari 3 orang terlihat berpakaian kasar dan terkesan kumal. Mereka mungkin pekerja kasar. Sementara itu, sisanya masih terlihat muda, berkulit putih, dengan hidung mancung berbadan tinggi terlihat tampan dan menarik, tetapi semua mata mereka terlihat sangat jahat, membuat Xiao Wang terus memperhatikan mereka. Xiao Wang mencoba menebak bahwa ini mungkin sebuah kelompok yang menggunakan wanita cantik untuk menggoda korban. Dan setelah mendapatkan mangsa, wanita itu akan berteriak seolah-olah dia telah dilecehkan. Beberapa orang yang menyamar sebagai suami atau kerabat biasanya akan datang untuk menangani dan meminta ganti rugi atas kerugian akibat pelanggaran fisik yang tidak pantas. Dengan kesadaran akan individu-individu ini, Xiao Wang memutuskan untuk tetap berada di tempatnya sambil meminta Lien untuk kembali dan memanggil tim patroli lainnya. Lien dengan cepat berlari ke ruang jaga dan memanggil 3 anggota tim. Mereka dilengkapi dengan tongkat penjepit dan juga pistol. Beberapa waktu kemudian,
wanita itu meninggalkan stasiun kereta bersama korban diikuti oleh 3 orang. Xiao Wang diam-diam bergerak tanpa menunjukkan tanda-tanda kelengahan. Situasi ini mirip dengan tikus yang sedang mengintai belalang, tetapi tidak tahu bahwa ada kucing di belakangnya. Wanita itu membawa korban ke sebuah gang sepi di dekatnya, melihat itu 3 pria yang lain segera mengikuti. Sekelompok pria itu kemudian menangkap korban sambil menganggap bahwa dia mengganggu istri mereka dan menggunakannya sebagai alasan untuk meminta ganti rugi. Mendengar hal itu, korban terlihat bingung sambil mengatakan bahwa dia telah bernegosiasi dengan wanita itu. Namun pemimpin kelompok itu tetap teguh menyangkal tindakan prostitusi yang dilakukan oleh istrinya dan dengan keras kepala tetap meminta uang. Kemudian pria dalam kelompok itu memukul kepala korban dan anggota yang tersisa menarik pisau dan mengancam korban. Mereka menuntut agar semua harta benda diserahkan. Pada saat ini Xiao Wang bersama 4 rekannya segera mengelilingi mereka. Menyadari situasi tidak baik, pemimpin itu berusaha membela tindakan seluruh kelompok dan mengatakan bahwa ini hanya kesalahpahaman pribadi dan tidak ingin mengganggu polisi. Namun korban langsung membantah, dia menyatakan bahwa dirinya tidak mengganggu mereka dan wanita itu sendirilah yang datang kepadanya untuk menghabiskan malam dengan harga yang telah disepakati. Menghadapi pelaku yang membawa senjata tajam, Xiao Wang mengacungkan pistol dan memperingatkan mereka untuk meletakkan pisau sebelum ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Tidak dapat melawan, tersangka tidak memiliki pilihan lain selain membuang pisau dan memasukkan tangan ke dalam borgol. Namun segera saat polisi bersiap untuk mengambil tersangka, pemimpin kelompok tiba-tiba mendorong seorang petugas polisi dan melarikan diri, tetapi pada akhirnya ditangkap oleh petugas keamanan di daerah itu. Semua tersangka dan korban kemudian dibawa untuk diselidiki. Saat polisi memeriksa para tersangka, 3 pria mengaku bahwa mereka berasal dari Kikihar. Karena mereka melakukan pemerasan, mereka hanya memberinya sanksi berupa denda. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan bahwa semua dokumen identitas mereka palsu. Normalnya orang tidak akan menggunakan kartu identitas palsu. Ini berarti bahwa mereka memiliki tujuan tertentu yang tidak jelas dan mencurigakan. Perilaku yang mencurigakan semakin tinggi ketika salah satu wanita mulai terlihat gemetar, wajahnya pucat saat polisi memperhatikan mereka. Polisi yakin bahwa para tersangka ini pasti telah melakukan tindak kejahatan lainnya. Mereka melihat tindakan mencurigakan dari seorang perempuan, polisi mulai memperhatikan dia berkali-kali selama pemeriksaan. Perempuan itu seolah-olah ingin mengungkapkan sesuatu tetapi tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Dia menunjukkan rasa malu dan meminta bantuan kepada seorang polisi untuk membelikannya pembalut karena dia sedang menstruasi. Polisi itu bernama Huang Guohua, mendengarkan permintaan itu, ia segera tertegun kemudian segera beraksi dan melangkah keluar dari kantor untuk membeli pembalut. Beberapa saat kemudian Huang Guohua kembali dan menyerahkan sebungkus pembalut yang perempuan itu minta. Kemudian Huang Guohua mulai mencatat dan menyelesaikan kasus perampasan yang terjadi di stasiun Hangzhou pada hari itu. Kemudian Huang Guohua memperhatikan bahwa tersangka perempuan ini ingin mengungkapkan sesuatu, jadi dia bertanya, "Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan?" Kemudian tersangka perempuan itu berbisik ke telinga polisi bahwa dia dipaksa oleh seseorang untuk melakukan pembunuhan dan memohon untuk diselamatkan. Tersangka perempuan bernama Xulixia kemudian mengakui bahwa dia dan anggota lainnya terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan, termasuk pembantaian mengerikan yang terjadi di Nehe. Polisi segera melaporkan kepada atasan mereka dan berhasil mengidentifikasi pemimpin dari kelompok 4 orang ini sebagai Jia Wenge, seorang pekerja pabrik pertanian di distrik Nehe, Provinsi Heilongjiang. Jia Wenge merupakan keturunan Tionghoa dan Rusia, lahir pada tahun 1960 di Nehe dalam keluarga yang miskin dan tanpa pengawasan orang dewasa. Karena kehilangan kedua orang tua sejak kecil, ia mengabaikan pendidikan setelah lulus dari sekolah menengah pertama. Meskipun tidak memiliki pendidikan formal karena penampilannya yang tampan dan kemampuan berbicara yang baik, ia sangat disukai oleh para gadis di pabrik tempat di mana ia bekerja. Pada saat itu,
Banyak gadis yang tertarik padanya, tetapi sebenarnya ia sangat sombong. Karena sifat sombongnya, dia sering menolak berinteraksi dengan orang lain. Meskipun memiliki penampilan yang tampan, Jia Wenge adalah seorang psikopat yang sangat gelap. Karena sifatnya yang bebas, dia bergabung dengan sekelompok teman yang suka minum bernama Falun Gong. Tetangga sering melihat dia dan teman-temannya minum bersama di tempat perjudian. Keseharian Jia Wenge bekerja di pabrik barang palsu dan memiliki hubungan tidak sah dengan memanfaatkan ketampanan dan lidah licinnya untuk menggoda pekerja perempuan pabrik untuk menjadi guling lembutnya selepas bekerja. Dengan cara ini, setiap hari ia selalu mendapatkan guling daging lembut untuk dipompa dengan berbagai ukuran, bentuk, dan nama yang berbeda-beda. Beberapa lama kemudian, desas-desus tentang Jiang Wei sebagai seorang maniak tersebar di lingkungan pabrik tersebut. Pada akhirnya pemimpin pabrik mengetahuinya dan menjadi marah. Ia mengkritiknya dengan keras dan memecat Jia Wenge sebagai peringatan bagi pekerja yang lain. Setelah meninggalkan pabrik, ia mulai bekerja sebagai penyembelih hewan ternak, tetapi bisnisnya sangat lambat sehingga hidupnya menjadi terasa sulit. Mulai sekitar bulan Juli 1990, untuk menghasilkan lebih banyak uang, Jia Wenge memutuskan untuk memilih jalur kejahatan dengan mencuri dan membunuh orang. Jia Wenge berkeliaran di jalan-jalan untuk mencari target mangsanya, yaitu wanita muda yang tampak lemah dan menarik. Jia Wenge telah menipu puluhan wanita untuk datang ke rumahnya dengan janji-janji palsu. Setelah melakukan hubungan panas di rumahnya hingga korbannya berkeringat, Jia Wenge mulai menunjukkan wajah aslinya dengan mencekik leher korban yang sedang dalam kondisi lemas dengan kedua tangannya. Jika ada yang mencoba melawan, dia akan semakin kejam mencekik korban hingga lehernya hampir patah. Setelah membunuh korban, bukannya membuang mayat, dia melemparkan jasad mereka dengan santai ke dalam gudang di lantai bawah. Saat pertama kali membunuh korban pertamanya, tubuh Jia Wenge mulai gemetar dan sedikit kepanikan muncul di matanya, kemudian dia tiba-tiba merasakan kenyamanan dan kesenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenikmatan membunuh itu seperti kecanduan menyantap es doger di musim panas membuat sel tubuhnya tidak bisa berhenti untuk menikmatinya. Rumor menyebutkan bahwa pembunuhan dan perampokan telah menjadi hobi baginya, bahkan dia tidur dengan mayat sepanjang hari dan malam. Yang lebih mengerikan adalah Jia Wenge selalu memotong perut korbannya, mengorek jantung dan hati. Memotong organ reproduksi mereka dan memasak mereka dalam panci besar dan benar-benar memakannya dari bulan Januari hingga Agustus 1991. Setelah Jia Wenge melakukan kejahatan selama beberapa bulan, dia merasa kekurangan tenaga. Jadi ia memutuskan untuk mencari kaki tangannya dan membentuk sebuah kelompok pembunuh yang mengkhususkan diri dalam merayu korban dan mencuri. Mereka mulai merekrut San Wenli yang merupakan seorang petani dan Li Xiuhua seorang pekerja di perusahaan buah-buahan. Mereka semua bergabung dalam sebuah kelompok yang bekerja sama untuk melakukan kejahatan yang mengerikan. Untuk membuat mereka patuh, Jia Wenge setengah memaksa dan setengah menggoda mereka untuk menghabisi nyawa seseorang secara bersama-sama. Kemudian setelah melakukannya, Jia Wenge mengambil mata korbannya dan merendamnya dalam gelas anggur untuk diminum rekan kerjanya guna meyakinkan mereka sebagai rekan sehidup semati. Pada paruh pertama tahun 1991. Untuk menjalankan kegiatan kejam mereka dengan lebih nyaman, dia dan komplotannya menyewa sebuah rumah di daerah tersebut. Banyak orang di daerah itu mulai menghilang satu persatu baik pria maupun wanita, dan penduduk sekitarnya mulai merasa takut untuk keluar rumah di malam hari, karena khawatir akan menjadi target pelaku berikutnya. Tiba-tiba, di antara korban ke-21 ada yang sangat istimewa, yaitu Xu Lixia. Xu adalah seorang pengasuh anak di sebuah taman kanak-kanak di kota Qiqihar. Berdasarkan pengakuannya, Xu dan Jia Wenge bukanlah pasangan atau kekasih, tetapi ia terpaksa terlibat dalam kelompok pembunuh ini. Menurut pengakuannya, pada suatu malam bulan Oktober 1991, ia dipukuli dan diusir dari rumah oleh suaminya karena masalah sepele. Setelah beberapa jam mengembara di jalan-jalan kecil yang sepi dan gelap, ia mulai merasa sangat ketakutan.
Ia kehilangan arah dan berlari menuju stasiun kereta api. Pada malam hari di stasiun kereta yang ramai dan terang, Suli bertemu dengan Jia Wenge yang memikat hati dengan kata-kata manis dan penampilan tubuh yang terlihat kuat. Ia dengan cepat tergoda dan dibawa ke rumah Jia Wenge yang tidak jauh dari stasiun. Jia Wenge mengatakan bahwa di rumah itu hanya ada dia dan orang tuanya, membuat Suli semakin percaya dan mereka segera sampai di tempat. Begitu masuk ke dalam, Suli menyadari bahwa di rumah terdapat 3 kamar dan 1 halaman yang cukup luas. Namun, ia juga menyadari bahwa tidak ada orang tua di dalam rumah. Hanya ada istri Jia Wenge, Lik Xiuhua, dan seorang gadis kecil. Ketika Suli melihat Lik Xiuhua dengan pandangan yang merendahkan dirinya, ia merasa ada yang tidak beres dan segera mencari alasan untuk pergi. Namun, tiba-tiba Jia Wenge menyeretnya dan hampir mencekiknya sampai mati, membuatnya sangat ketakutan. Suli dengan terpaksa melepaskan pakaiannya sendiri dan kemudian ia dipompa berkali-kali oleh Jia Wenge di ruangan tersebut. Sementara itu, istri Jia Wenge menyaksikan semua kejadian itu dengan duduk di kursi sambil menyesap teh hangatnya. Lalu menyuapi anaknya untuk makan bubur tanpa mempedulikan isakan Suli yang berada di depannya. Setelah itu, Lik Xiuhua menggendong anak kecil itu ke kamar sebelah dan tidur. Ketika ia merasa Jiang Wenge telah selesai melecehkannya, Suli bangun. Ia masih menangis dan mulai mengenakan pakaian untuk pergi. Tapi secara tiba-tiba, Jia Wenge menyeretnya dan memukulnya sampai pingsan. Ketika ia sadar, ia menyadari bahwa ia telah terperangkap di dalam sebuah ruangan bawah tanah yang berisi sayuran yang sangat busuk. Di sekitarnya tampak gelap dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu seperti daging yang melingkupinya. Dengan ngeri, dia menyadari bahwa itu adalah kuburan mayat. Suli melihat puluhan mayat bertumpuk di depannya, baik laki-laki maupun perempuan, yang sebagian besar sudah dalam kondisi membusuk mengeluarkan bau mayat menyengat disertai banyak lalat. Suli muntah beberapa kali dan menjadi sangat panik disertai perasaan penyesalan. Tetapi keinginan kuat untuk bertahan hidup mendorong Suli untuk tetap rasional. Tidak peduli apa, dia ingin melarikan diri dari tempat mengerikan ini untuk bertahan hidup. Suli menahan rasa mual, berdiri di atas tumpukan mayat, ia mencoba berjalan ke arah pintu. Dengan rasa gemetar di sekujur tubuhnya, dia mencoba mendorong pintu dengan sekuat tenaga tapi tidak bisa membukanya. Suli menggunakan kaki untuk menendang dengan keras tetapi tidak ada efek apapun, sementara dia berjuang dalam keputusasaan. Tiba-tiba, muncul seorang pria dengan sekop besar. Ketika Suli melihat sekop itu, dia ketakutan dan berlutut sambil memohon agar pria itu tidak membunuhnya. Suli berjanji akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan hidupnya. Mendengar hal itu, pria itu meletakkan sekopnya, memandang ke atas dan ke bawah ke arah mangsa yang di depannya dengan penuh minat. Pria tersebut berkata bahwa jika Suli setuju bekerja dengan pria itu tidak akan membunuh Suli. Dan sejak saat itu, Suli menjadi asisten Jia Wenge yang paling cakap. Kepada polisi, Suli memberitahu mereka bagaimana dia dan rekan-rekan kerjanya telah menipu beberapa orang kaya dengan mengundang mereka untuk makan malam dan membunuh mereka setelah mabuk. Namun, ketika jumlah korban meningkat, mereka mulai merasa bahwa itu terlalu berbahaya dan mungkin terdeteksi oleh polisi. Oleh karena itu, Jia Wenge menyarankan agar Suli berperan sebagai wanita yang menggoda pria untuk pulang ke rumahnya dan kemudian membunuh mereka. Awalnya, Suli menolak, tetapi ancaman akan mencincang putranya yang berusia 3 tahun membuat Suli terpaksa menyetujui. Pada malam hari, Suli akan pergi ke stasiun kereta dalam pakaian semi terbuka untuk menggoda pria dan membujuk mereka untuk pulang bersamanya. Ketika pria-pria tersebut masuk ke rumah, Suli akan melarikan diri ke kamar sebelah dengan alasan mengganti pakaian. Kemudian, rencana tersebut melibatkan 2 rekannya yang akan masuk dan mengayunkan senjata mereka dengan cara yang kejam bertujuan untuk merampok harta mereka. Awalnya, mereka menggunakan kapak untuk memenggal kepala atau menusuk dengan pisau belati. Setiap kali korban memasuk ruangan,
kamar itu akan selalu berantakan dengan cipratan warna merah yang keluar dari tubuh korban. Mereka membutuhkan beberapa hari untuk membersihkan jejak-jejak warna merah yang menggenang di lantai ini. Kadang-kadang korban berjuang dengan berteriak minta tolong dengan keras, tetapi tidak ada yang mendengar rintihannya ketika gagang kapak mulai disumpal ke dalam mulutnya. Suli melihat proses ini terus berulang kali sampai ruang di bawah tanah menjadi penuh sesak. Selama berjam-jam, Jia Wenge dan komplotannya akhirnya mengakui semua tindakan kejam pembunuhan mereka pada bulan Januari 1992. Mereka tenggelam dalam suasana yang mencekam dan tegang. Pada waktu itu, pengadilan rakyat setempat mengadakan sidang pengadilan terbuka. Berdasarkan dakwaan, dalam rentang waktu 2 tahun, mulai dari Maret 1989 hingga Oktober 1991, Jia Wenge dan kelompoknya telah membunuh 42 orang, termasuk 18 pria. Namun, ketika ditangkap dan dibawa ke pengadilan, Jia Wenge dan rekan-rekannya terlihat sangat tenang. Bahkan, mereka tidak ingat berapa banyak orang yang telah mereka bunuh, meskipun jumlah korban yang ditetapkan oleh pihak berwenang adalah 42. Namun, banyak orang percaya bahwa angka sebenarnya bisa lebih tinggi karena ada beberapa kasus di mana keluarga korban tidak melaporkan hilangnya anggota keluarga mereka. Menurut laporan dari kantor kepolisian Provinsi Heilongjiang, penyelidikan kasus ini selesai pada tanggal 26 Desember 1991 dan pada tanggal 31 Desember tahun yang sama. Kasus ini dinyatakan dituntut dan keempat pelaku dieksekusi sesuai dengan hukum. Sebelum dieksekusi, para pelaku dikawal melalui jalan-jalan kota Nehe dengan mobil tahanan untuk menunjukkan keadilan dan meredakan emosi masyarakat. Dalam perjalanan ke tempat eksekusi di dalam mobil tahanan pada bulan Januari 1992, 3 pelaku kejahatan mengenakan belenggu helm, borgol tangan, penutup mata dan penutup telinga. Sedangkan untuk Suli sendiri, pengawal memutuskan untuk tidak menggunakan apapun terhadapnya. Pada hari itu, keempat pelaku dieksekusi dengan cara ditembak, dan saat dieksekusi Suli diperkirakan berusia 27 tahun. Pada saat eksekusi, Jia Wenge ditembak sebanyak 42 peluru tepat di kepala dan Suli hanya ditembak dengan 1 peluru. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi pembantaian ini masih menjadi mimpi buruk bagi penduduk Nehe. Tidak ada yang mengingat masa-masa yang menyedihkan itu. Tetapi kebenaran tetap menjadi kebenaran. Tragedi itu terjadi karena tidak diketahui tanggal kematian korban dengan pasti. Penduduk setempat mengadopsi tanggal vonis pembunuh sebagai hari peringatan mereka, yang diadakan setiap tahun secara teratur. Masyarakat Nehe tidak akan memiliki satu hari pun yang dipersembahkan untuk para pembunuh yang tidak berperasaan. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.